Iki Persebaya bener-bener jadi salah satu penyumbang terbanyak untuk timnas atau untuk Indonesia. Akhirnya ya muncullah tagline Persebaya for Indonesia. Terus akhirnya kita ramesi, kita develop dan lain sebagainya. Terus dukung Persebaya. Terus dukung Persebaya dengan membeli merchandise yang resmi di Persebaya Store. Itu aja wis. Bangga beli asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Kok aku tak sih ngomong? Iya ya, sama bahasa apa lah. Wis bengi soal. Prawe kabeh wong Mas. Oh iya benar. Posoan soalnya. Posoan. Iya. Niki nang sebelahku iki ana senior manager sing macak dadi pegawai Persebaya. Iki mau ya. Ono sing macake ngono ya. Kenapa kok kudu ono sing macake ngono? Ya soalnya mau aku gak harus sama senior manager. Oh. Aku tak pikir pegawai. Hanya pegawai sih. Iya sih. Masih sak senior ya tetap pegawai, Bos. Iya, bosnya kan sing kuasa. Iya bener itu. Ya Mas, iki Mas Arizal senior manager Persebaya. Iki Mas Rusdi. Iya bener ya? Iya. Apa sampean? Aku sebagai talent niku mau ya. Artis. Ya, artis sampean. Oh iya. Kenakin aku talent nih. Dhuwure talent niku mau ya. Pakaian guyon iki. Wis cukup sakmene gak ya? Guyone. Cukup. Jadi senior manager Persebaya Store sing ngurusi Persebaya Store rek. Sing ngurusi sembarang kalian sing dipaido lho ya bener gak Mas? Yo gak juga sih. Sing dipaido tetep Persebaya Store. Ya cuman pasti kerasa lah. Nek dipaido, nek dipuji yo seneng pisan. Nek dipaido ora ngerti. Ya apa ya? Iki bahas paidone ta terus? Enggak sih. Gak usah kan ya. Ini langsung nanggone pokok permasalahan iki Mas. Iya iku paido. Enggak juga. Enggak, oke. Terus paido iki mau ngomong. Wes. Kakean guyon iki, Bro. Serius titik lah. Oke, serius. Selama ini awal tahun berapa Mas Persebaya Store? Persebaya Store ya sakjane ya mulai dari pas Mas Azrul take over Persebaya. 2017 ya. 2017 itu pun juga pas aku balik maneh nang Surabaya. Jadi aku melu Mas Azrul mungkin rada suwi ya dari 2004 pas zaman isih kuliah. Jadi nek biasanya kuliah kan sambil kerja. Ya gedung iku lah. Yang semua orang juga tahu kan gedung itu. Lanjut. Kuliah sambil kerja ya kan. Terus mari ngono sampai lulus kuliah 2012 aku coba belajar nang tempat liyane. Belajar terus mari ngono 2017 balik maneh Surabaya. 2016 ya aku balik maneh Surabaya terus 2017 gabung Persebaya. Awalnya yo kaget loh apa hubungannya Mas Azrul sampai Persebaya. Iya, karena waktu itu gak ngerti karena aku posisi nang Jakarta waktu itu kan. Karena waktu itu kan Mas Azrul juga yang sing megang DBL toh. Betul. Masih megang Mas Azrul ya basket. Yes. Apa hubungannya Persebaya sampai Mas Azrul? Gak ngerti. Sama sekali gak ngerti bahkan pas aku nang Jakarta ya apa hubungannya sampai Persebaya gitu kan. Terus kemarin ternyata Mas Azrul sekarang take over Persebaya, mengelola Persebaya gitu. Singkat cerita akhirnya kan ya ono Persebaya Store pisan. Terus aku pas ya ditugaskan di Persebaya Store ngono lah. Nek dowo kok tambah sampai sesuk bro ceritane. Apa pulpen lah kan durasikan 2017 pertama kali Persebaya di take over, pertama kali dikelola, Persebaya Store juga lahir. Persebaya Store juga muncul sebagai salah satu lini bisnis atau lini bisnis untuk menopang Persebaya itu sendiri gitu sih dari 2017 sampai sekarang dari 2017 sampai sekarang. Mulai 2017 bisa dibilang Persebaya Store ini sebagai kiblat fashion sepak bola Indonesia nggak? Oh, sampean sing ngomong loh ya. Menurut sampean iki. Sampean sing ngomong lho iki, dudu aku loh. Sampean sing ngomong loh ya. Aku sih yes. Aku sih yes. Kalau aku sih yes. Enggak lah. Sebenarnya kan memang apa jenenge? Itu kan muncul dari komentar-komentar orang ya. Maksudnya ya Boyo Bonek, terus ya mungkin supporter lain, maksudnya klub-klub lain dan lain sebagainya. Memang dari awal message-nya Persebaya Store muncul itu kan ada banyak. Maksudnya satu ya pasti dari segi bisnis. Maksudnya kita diminta untuk mengembangkan
pendapatan di luar yang kan Mas Azrul bikin presentasi waktu itu kan, bikin presentasi nang video itu kan sumber pendapatannya itu kan ada sponsor, ada tiket, ada hak siar atau apa dan sebagainya, terus termasuk merchandising gitu kan. Nah itu kan juga hal yang baru di apa jenenge sepak bola Indonesia. Meskipun memang sebelumnya ada ya beberapa klub lain kayak Bali United mungkin atau apa yang sudah mengembangkan merchandising, tapi kita juga pengen lebih serius lagi kayak gitu ya. Jadi waktu itu apa memang pertanyaannya? Oh, Kiblat Fashion ya. Kiblat Fashion itu sebenarnya yo dari 2017 berproses. Ya akhirnya kita melihat kalau ya namanya merchandising ini kan balik mana sebenarnya kan sebuah brand. Maksudnya kan nggak melulu jersey. Mungkin orang dulu mikirnya kan oh yo dodolan jersey aja. Lah nek jersey sepanjang tahun jersey tok yo. Wong mek sepisan tok teko nang Persebaya Store kan. Logika berpikirnya kan maksudnya kan kalau misalnya kita mek dodolan jersey misalnya home away misalnya gitu ya. Berarti kan orang dalam 1 tahun orang cuma datang sekali tok untuk beli jersey tok. Padahal kan kita Persebaya Store kan nggak pengen ngebebani Persebaya. Wong awalnya ini kan Persebaya Store ada untuk bisa menjadikan salah satu pendapatan lain untuk Persebaya. Jadi ya apa Persebaya Store itu urip. Ya apa caranya urip ya harus jadi brand. Ya apa jadinya brand ya akhirnya ya muncullah produk-produk lain. Cak Rusdi. Muncullah produk-produk lain selain jersey. Ya itu t-shirt lah, aparel lah, celana lah, opo lah iki dan lain sebagainya sampai aksesoris ya iki kan ada tumbler lah, sekarang ono boneka iki dan lain. Ya biar satu secara lini produk lengkap, koleksinya lengkap, akhirnya jadi sebuah brand. Akhirnya Persebaya Store sendiri juga harus mau nggak mau hidup dan berkontribusi untuk Persebaya sendiri. Jadi saran itu sembarang kali ono. Gorong sih. Gorong ono kabeh sembarang kali harus. Ya pasti kok pengin jersey. Iya, betul. Ya menyesuaikan dengan marketnya bonek itu sendiri lah. Maksudnya ya selama ini kan misalnya bonek itu kan cinta Persebaya, senang Persebaya kan yo karena memang klubnya toh. Maksudnya yo karena Persebayaan itu sendiri. Bagaimana akhirnya dari dia cinta ambil Persebaya itu kita wujudkan dalam bentuk simbol. Maksudnya simbol baju yang dipakai lah, atribut yang dipakai lah, atau mungkin jersey yang dipakai untuk pastinya ya. Jadi akhirnya sebuah kebanggaan ke klub itu ya akhirnya muncul juga dari sesuatu yang dia pakai. Mbok iku topine lah, mbok iku kaose lah, mbok iku vese lah. Ya akhirnya banyak muncul barang-barang itu yang akhirnya yo ada beberapa sing ngomong yo jadi Kiblat Fashion lah, jadi opo lah. Ya itu menurut kita yo kita alhamdulillah lah. Kita senang dibilang seperti itu tapi yo bagi kita juga jadi catatan. Maksudnya nek wis jadi kiblat itu kan harusnya yo kudu apik. Iku kan yo gak oleh gak apik to. Nek misalnya kiblatnya gak apik kan akhirnya sing liyane malah gak apik gitu. Kadang misalnya omongan ngono iku gak mesti teko bonek dhewe, Mas. Iya. Wis sponsor liya iku mbok nonton Persebaya Store ngene. Jarine sing ngono, jarine yo. Aku dhewe ndelok ngono sih. Oh ngono ya. Cok ngono lah. Mesti ngono. Dengan tagline awal kan bangga biasa. Iya, produk yang paling laris lah. Sana apa ya karena nang gone musik masterpiece. Masterpiece. Itu apa ya? Kalau ngomongin kuantiti itu apparel t-shirt. Karena mungkin ya lebih casual, jenisnya banyak. Maksudnya nek jersey kan yo jersey home away alternate, kiper wis mentok-mentok gitu kan. 6 lah mentok. Tapi nek t-shirt kan iso-iso sak wulan ada keluar berapa artikel t-shirt. Gorong maneh lan ngarep metu maneh kan bodho-bodho jancuk gorong tuku wis metu maneh. Gorong iki wis metu maneh. Diracuni maneh. Lah wis diracuni maneh. Tapi seneng lah ngono lho aku ya bingung ya. Tapi ya seneng dadi ya kene ya seneng racuni. Ya kan itu salah satu dari menghidupi Persebaya. Iya ya memang itu jadi maksudnya kan balik lagi kan karena ini bisnis ya apa maneh ya apa caranya biar Persebaya Store itu bisa hidup. Enggak ya pacarannya wis pokoknya ya pacarannya bisa Persebaya Store hidup enggak membebani Persebaya. Justru malah bisa membantu Persebaya. Meskipun mungkin sekarang porsinya itu ya masih belum sebesar porsinya sponsorship gitu ya. Tiketing maksudnya yang kalau dulu ada sebelum pandemi kan ono tiket itu kan jumlahnya luar biasa besar. Masih belum lah. Tapi kan suatu saat ini juga harus bisa balance kan. Sudah bisa berkontribusi lebih. Ngomong soal tiketing, oke lah tiketing kita tahu sendiri kan antusias banget lah nolak Persebaya. Yes. Pandemi 2 tahun. Sepi bro. Ajur. Tapi daya beli boleh kayak ada yang menurun. Iya pastilah. Kan
kan sempat ada kompetisi juga. Betul. Terus ada kompetisi ini musim kemarin. Akhirnya ya nek misalnya ngomongin secara keseluruhan ya pasti turun lah, pandemi ini pasti turun soalnya kan faktornya banyak ya, maksudnya yo kono pertandingan, yo kono kerumunan, yo mikirno kesehatan, yo mikirno weteng, yo mikirno yang lain dan lain sebagainya toh. Wae lah sing dipikirno. Kemarin wis ono pertandingan itu alhamdulillah ada setitik harapan kan. Ada peningkatan. Alhamdulillah juga pas tahun ini ada wacana apa jenenge? Ono penonton maneh itu juga sedikit lagi ada peningkatan. Meskipun nek dibandingno dari sebelum pandemi masih jauh. Maksudnya kita mengejar ketertinggalan dari sebelum pandemi ini masih rotok lumayan kudu melayu lah istilahnya. jam melayu kesel. Iya. Ya wis kesel soalnya bro, 2 tahun iki, Bro. Sempat ada program dari Persebaya Store Green Force Shopping. Oh iya. Itu agenda setiap tahun apa ya apa Mas? Sakjane itu kan salah satu agenda waktu kita apa jenenge iku ulang tahunnya Persebaya. 18 Juni ya, 2020. Sejujurnya waktu itu kepepet. Sejujurnya. Kepepetnya apa sih? Ini kan 2020 awal pandemi. Oh ya. Awal pandemi toh. Cuman kan dapur harus tetap ngebul. Ya maksudnya otak kreatif ini kan kudu ya apa caranya kan tetap ada ya mbok iku acara lah, mbok iku event lah apa dan sebagainya. Ya muncullah acara Green Force Shopping Festival waktu itu. Intinya sih waktu itu kita pengen bikin message atau kita pengen memberikan pesan bahwa sing pandemi iki gak Persebaya Store toh. Yo maksudnya sing ngrasakno pandemi yo kuwabe kan ngrasakno pandemi. Cuman kalau kita bersama-sama muga-muga luwe ringan lah. Kalaupun abot, podo-podo abotnya bareng-bareng ngono ya kan. Iya disangka bareng-bareng. Jadi kita berikan wadah Green Force Shopping Festival. Pinginnya sih sebenarnya waktu itu jadi agenda tahunan pinginnya. Cuman memang pas 2021 kita absen dulu. Karena bebannya semakin berat. Jadi ada prioritas ke yang lain dulu ya. Tapi ke depan ya walau alam. Mudah-mudahan sih kita bisa adain lagi lah. Mudah-mudahan. Soalnya itu kan juga responnya juga positif lah. Buat teman-teman brand yang lain mereka kan jadi akhirnya juga itu ono koncone kan ono Persebaya Store pisan, bareng-bareng pisan. Dan bahkan waktu itu seelingku bukan hanya klub Persebaya yang ikut. Ya, ada klub lain ada klub lain ikutan pisan dalam satu rangkaian acara itu ya. Ada aku lali ono Persikat Tegal, terus ono Bali United atau ya apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada Bali United atau mana ya aku lupa ya. Ada beberapa brand yang di luar Persebaya pun juga mereka apresiasi waktu itu ya. Dengan gerakan kita itu. Betul. Moro-moro nang Green Force Shopping Festival. Aku lewat itu. Iya. Ya gak apa-apa sih. Oh, apamu berarti ya peserta pisan nih Jojo. Aduh aku untuk ngarani pertanyaanku. Iya bisa dibilang kayak gitu. Iya. Kok gak ono maneh ya tahun wingi ngono lho. Tanteni, ya Kak Sitorioyo. Padahal Wirioyo. Ya. Ngono, Bro. Apa maneh Mas? Embo. Makes. Mang wis mbok list nang kono iku. Wis ya sini cuman sungkan deloke. Wis pertanyaan. Gak usah sungkan, mbok tutupi Jojo iki lho. Kita sing ditanyakno, dijawab kan? Nah, yo akhirnya yo gak usah mbok takon maneh, wis tadi tutup ae ta iki. Ojo sih ya. Makane ojo terlalu serius ngono. Mas, sampe iki sebagai apa ya? Bisa dibilang karyawan PTPI kan, PT Persebaya Indonesia. Oh, dari melas ini karyawan ya wis gak apa-apa lah. Iya. Ya, jadi seneng. Iya, siap. Siap. Terus ya bonek juga kan? Iya. Mengalami Persebaya pas kalah. Yo sedih, Bro. Kapan ono bonek Persebaya pas kalah seneng? Itu tuh bonek jelas iki. Tonggo sebelah. Tonggo gak? Enggak. Aku bonek. Bonek. Nek Mas Persebaya kalah ya mesti sedih. Pertanyaanmu kurang iki. Enggak, soalnya pasti kan sing dia nggo nambah arek iki ya sepurane ya. Store maneh. Gak usah main kok lurus saya akhirnya. Nah iya, tapi lek lurus ya gak main kok Persebaya tetap blonjo lah. Oh iya benar. Maksudku lurus blonjo. Mas niku Iya. Mas niku sampean iki nanggepi apa ya jane. Tingkahne arek-arek lah. Ya sakjane ngene sih, memang bentuk kekecewaan ketika Persebaya kalah. Terus kita kecewa sebagai bonek ya wajar. Maksudnya kan wajar itu dalam artian asal tidak merusak terus ini apa dan sebagainya lah ya. Yo kene aku pun dhewe nek misale Persebaya kalah yo
Yo sedih bro, maksudnya gak usah sebagai karyawan Persebaya Store gitu, sebagai bonek kan yo janji masuk kalah rek gitu lah. Cuma kan maksudnya ketika kita di posisinya Persebaya Store gitu kan, ya apa kan ketika Persebaya menang, Persebaya kalah ataupun seri atau apapun hasilnya itu kan tetap ya Persebaya Store harus tetap ada, maksudnya harus tetap ada, harus tetap jalan. Mbok iku yo apa carane kan? Maksudnya mosok misalnya pas Persebaya Store pas Persebaya kalau tutup yo Persebaya Store kan ya gak gitu juga. Tambah kawan pemasukan gitu kan. Iya. Itu tambah ngomel-ngomel. Betul. Cuman kan ya apa caranya makanya balik mana kan karena ini cerita yang tadi ya. Karena ini tuh balik mana kitohnya dasarnya adalah Persebaya Store itu ya apa caranya biar jadi brand. Meskipun tetap soul-nya, hatinya atau jiwanya kan tetap Persebaya atau klubnya lah yang kita mainkan lah istilahnya gitu ya. Tapi kan tetap karena ini brand ya caranya kita bisa mikirkan itu semua. Maksudnya mikirkan itu semua misalnya dalam beberapa bulan ke depan itu kan kalau ceritanya Persebaya main, Persebaya kalah, Persebaya menang atau apapun ya kita tetap harus siapin toh. Lini produknya apa, koleksinya apa, dan planningnya seperti apa. Bahwa nanti Persebaya menang, alhamdulillah. Bahwa nanti Persebaya kalah, Masya Allah gitu kan. Ya kita harus atur lagi toh gitu kan. Kita atur lagi. Gak mungkin Persebaya kalau nak promo. Itu gak mungkin. Itu pasti gak mungkin bro. Kan kan. Nek Persebaya kalau nak promo ya wassalam. Kan itu keplek lah. Tapi nek Persebaya menang nak promo, alhamdulillah kan pasti responnya juga luar biasa. Itu salah satu triknya lah. Jadi ketika Persebaya main itu, nang grup itu rame. 6 grup Persebaya Store ya seri bro 1-0 yo mari-mari menit 93 disamaan gak sih promo itu terjadi itu jam 11 bengi jam 11 bengi wis dadi wis karek upload tulisan caption wis disiapno di penaltine makan Konate 3-3 yo gak sido urung makan Konate lah yo contoh itu kan contoh itu kan contoh terakhir lah posisi 3-1 loh menit 80 kabeh wis siap yo promone iki wis siap kabeh. Wis 31 menit 80 lho, Mas. Mosok yo gak sido menang. Gak sido menang ternyata. Nah, karek ngupload tapi gak sido. Yo gak sido. Nek iku diupload dadi lucu pasti. Iya, pasti rame. Iya, rame. Rame Pak itu nih. Tapi bukan tuku ya. Genano sih maine. Iya, jadi intine maksudnya kalau misalnya Persebaya kalah yo kita akan menyesuaikan lah istilahnya. Maksudnya planning tetap harus ada. Maksudnya ya Persebaya menang, Persebaya kalah atau Persebaya main, Persebaya nggak main ya lini produk tetap harus kita siapin. Planning tetap harus kita siapin. Contoh ya jersey lah apa yang developmentnya prosesnya lama dan sebagainya tetap kita siap. No. Persebaya Store itu tetap harus hidup. Maksudnya kan tetap harus berjualan, tetap harus mendatangkan revenue, tetap harus totolan. Yo intinya ya tetap akan menyesuaikan lagi. Mungkin ditata lagi timelinenya kapan. Atau rilisnya kapan, produk ini rilisnya kapan atau apa dan ya semua itu lah. Padahal Mas logikanya itu performa tim ambek Persebaya Store ini nggak ada hubungannya sama sekali. Menurut sampean? Lah kan nggak mungkin kan Persebaya Store sampean aja. Ya aku jadi. Kok sih main? Iya iki. Soalnya iki arep dodolan iki ngono. Pasti balesnya kan pas dodolan ae. Silakan lho. Yo kene sing Persebaya Store iki Persebaya mau tanding apa ya wis fokusnya ya jual. Semua elemen teman-teman store ya, maksudnya sebagai karyawan, ya fokusnya gimana caranya bisa fokus untuk datangin revenue di store. Kan intinya kayak gitu. Bahwa prestasi tim, bahwa performa tim itu mendukung performanya penjualan Persebaya Store, iya pasti. Cuman kan contoh kasus kayak misalnya kita kemarin ada beberapa momen yang keluar atau apapun gitu ya. Ada beberapa momen memang penjualan kita agak turun, tetapi ya ngefek. Ya pasti ngefek lah. Maksudnya kan ketika suasana hati kurang baik masuk UDR itu belonjo. Kalaupun tuku belonjo nang gini pasti di area-area tetep aja diomelin. Mas pemain hilang kabeh tapi tuku. Cuman secara overallnya ya balik mana karena overall itu kan maksudnya kita kan banyak maksudnya aktivasinya, anak produknya ya tetap alhamdulillah masih growing. Istilahnya lambang di dada ini pasti tetap mau nggak mau pasti akan lebih besar ketimbang nama di punggung. Itu harus lah. Maksudnya ya tetap Persebayanya sebagai aset utamanya tetap Persebaya klub secara klubnya ya. Ya pemain itu pendukungnya lah. Intinya ya Persebaya tetap harus jalan. Mau pemainnya ada siapa, mau timnya kayak gimana atau apa ya Persebaya tetap harus nyiapin, harus jualan. Ya apa caranya wis.
Ya apa caranya? Pernah enggak sih Mas waktu Persebaya ki performane bener-bener anjlok lah aja. Kan oke lah pasti sing dipaedo kan time. Nomor 2 kan pasti Nomor 1 iya, pasti nomor 2 kan. kan. Nomor 2 kan mesti jangan time to. Main enggak enak nomor 2 pasti gini. Kakean store kan. Kakean store, pas skor. Iya, biyen. Saiki store mek titik. Jadi gak ono kakean store. Store karek papat soalnya. Jadi kate ngono, ya titik. Iya, store wis mek titik kalahan ngono kan misale. Anu enggak Mas, pernah apa ya pengalaman kejadian paling istilahnya dan kutip tragis lah istilahnya. Tragis sih ya waktu dulu ya, waktu kita masih sebelum pandemi. Itu menurutku juga lumayan miris lah istilahnya kalau dari sisi aku yang maksudnya handling timnya store itu bahkan sampai ada kru kita yang wedok itu sampai trauma bro. Ya? Trauma sampai nangis di toko loh. Karena digebrak-gebrak gitu. Digebrak-gebrak. Maksudnya ya mereka tahu sendiri, maksudnya mereka mengalami sendiri. Digebrak-gebrak, bahkan ada yang sampai sakit. Ada sampai orang tuanya itu ngubungin kita sendiri juga, "Mas, anak aku ini sampai loro, Mas, dodolan nang store, Mas." Karena ya mohon maaf, cewek juga kan. Kru kita kan ada yang cowok, ada yang cewek. Tapi yang cowok wedi pun ya ono. Sing kasih orang peteng. Tapi bahwa itu ada, bahwa sampai dirusak, dipilok, bahkan toko kita diwiyung ya. Ini nemen juga. Listrik dimatikan. Loh, iya? MCB kan di luar dimatikan. Kemarin dilem, bro. Jadi kita nggak bisa ngekakno listrik. Dilem. Itu kejadian sampai kayak gitu. Maksudnya kan sampai, waduh, sampai kok ini kan ya wis tanda-tandanya kan maksudnya kan ya nggak baik juga sih. Makanya kan, oke lah kita kecewa, bentuk kecewa. Kalau ketika tim kita kalah ya mungkin ada ya wajar tapi dalam batas-batasnya lah. Yang tahu batas-batasnya kan ya teman-teman bonek juga pasti sudah memahami batasnya dan lain sebagainya ya. Makanya ya ketika ada keluapan kekecewaan misalnya baik itu di sosmed maupun di apa namanya di toko misalnya kayak gitu. Kalau misalnya masih wajar gitu masih ya nggak apa-apa sih. Ya oke gitu. Karena memang yo kita pun sebagai karyawan store atau sebagai bonek pribadi yo nek kalah yo mangkel kan. Nek kalah yo mangkel. Umpamane kalah ambil rival misalnya. Cuman kan kalau sudah sampai anarkis, ngerusak, bahkan mengancam atau apa yo gak benar juga sih. Tapi kali mereka kan juga kerja kan, mereka kan kerja. Iya. Karyawan atau tim kita ini kan bekerja, mendatangkan revenue untuk Persebaya kan gitu loh. Terus dia terganggu, otomatis kan revenue-nya juga terganggu tuh. Kayak gitu kan juga ya, tapi lama kelamaan sih aku lihat berproses kok. Dari yang dulu sampai parah, ngerusak apa, sekarang juga sudah, kemarin waktu pandemi kan juga sudah nggak sampai seperti itu juga. Ya mudah-mudahan ke depan kan akan lebih baik lagi ya. Maksudnya kan proses pembelajaran atau proses kekecewaan itu kan juga ada pada porsinya masing-masing lah. Maksudnya nek pada teknis permainan ya harusnya kan ya tim pelatih atau mungkin pemain atau mungkin apapun teknis lah, ya. Teknis atau apapun lah. Atau mungkin kalau misalnya mereka mah itu barangmu welek itu oke. Barangmu welek gitu kan atau cek larangi. Oke lah. Iya oke lah. Iya. Ya misalnya kualitas barangmu nggak bagus atau apa ini ya kita terima sebagai sebuah inputan. Tapi kalau misalnya tim kan harusnya beda lagi. Porsinya masing-masing. Kok jadi serius ya? Cobaan gue mau gak gini harusnya. Iya tapi apa? Ya gak apa-apa lah ya. Mas Rizal, yuk. Jersey ikonik Persebaya kan Kroko. Betul. Ya. Dulu 2017 sampai 2020 ya. Apa 2020? Sebelum liga berhenti. Ya. Ada apa ya namanya? Filosofi enggak sih? Filosofi sendiri tentang Kroko itu. Ya. Sampai digawe beberapa musim. Iya. Ya kan? Ya soalnya dulu itu memang Pak Presiden memang pengen punya visi bahwa maksudnya kan Persebaya sebagai sebuah klub itu kan kudu punya identitas. Ya, identitas ya supporternya bonek jelas ya. Identitas boneknya seperti apa? Bonek itu kan ya bondo nekat atau mungkin ada juga yang bondo nekat kreatif lah apa dan sebagainya. Di jersey-nya juga harus ada identitasnya. Makanya waktu itu akhirnya muncul Kroko. Maksudnya Kroko itu bahwa orang yang misalnya lihat ndelok jersey Persebaya Store, jersey Persebaya tanpa lihat logonya pun oh ini jersey Persebaya, ori misalnya atau asli atau apalah. Karena memang ada itu kan bentuk apa kulit buaya ya. Buaya apa? Bajul. Bajul apa?
Persebaya. Ya, sih. Gede-gedean iki. Nah, jelas tuh. Jadi ada identitas lah, ada identitas pada sebuah produk kita. Jadi biar nggak hanya asal bikin, maksudnya jersey itu kan ya harus ada filosofinya, harus ada ceritanya, harus ada makna di balik itu, kayak gitu-gitulah. Akhirnya kita pakai 2017, 2018, 2019, 2020, meskipun ya bonek-bonek yang ngomong, "Kak, entek tak kainmu." Kain sik wake tanang gudang. Itu kadang-kadang ya aku ya mikirnya ya apa ya. Tapi ya gak mungkin gitu loh. Kain kroko itu sebelum jersey tahun pertama 2017, Bro. Wis entek, Bro. Lah wong arek-arek maksudnya bonek itu berapa puluh ribu yang membeli jersey kita. Kan wis gak mungkin. Ya wis pasti udah repeat lagi. Jadi ya gak ono kehabisan. Cuman memang kan kita harus mempertahankan identitas. Tuh. Sampai akhirnya kita mudah-mudahan tahun ini ono identitas yang iki lho. Iki lak iki bocor-bocoran iki. Endi bocor? Gak udan ngene. Musim depan iki. Ojo ngono wis main sing lain, ngomong sing liyane sik ae. Gak oleh rek. Ya iya. Nanti titipan teko arek. Iya. Sesuatu yang menarik lah. Nah. Iya anjir, emang bener gak sih Mas, produk sing ditunggu arek itu jersey? Ya pastilah. Iya kan? Salah satunya ya pasti jersey. Karena kan jersey itu kan jubah utama ya atau baju utamanya klub itu kan yang berperang lah ya atau ketemu sama klub-klub lain kan yo jersey ku mau. Nek jersey ini ganteng apik ngono kan yo jersey ini Persebaya rek sangar rek ngono ya pastilah. Itu pasti ditunggu. Kemarin tahun lalu ya kan kita gak launching jersey kok wah iya dimen kan gak rilis jersey amin ngono. Gak jersey ta. Gak ngerti nang burine iki sik iyamno juga ngono kan videone lah opo lah iki di balik itu semua kan ya ngono lah. Tapi pasti memang jersey pasti ditunggu lah. Pasti ditunggu. Setiap musim itu produksi berapa jersey to, Mas? Jumlah kayak jersey pre-match, jersey wah kayak bro. Yos. Enggak ada angka tertentu enggak? Kita harus bikin jersey segini. Oh enggak ada. Memang disesuaikan sama kebutuhan tim lah. Balik lagi kebutuhan tim di lapangan seperti apa, lalu kebutuhan sisi merchandising atau store seperti apa. Misalnya gini. Kita bikin jersey pasti kan yang utama home away alternate, wis pasti gitu kan. Home away alternate gitu kan. Terus ya kiper kan ada home away alternate lah misalnya. Terus sisanya apa? Apakah harus bikin jersey pre-match? Ataukah harus bikin jersey latihan atau apa? Ya enggak ada ketentuan utamanya enggak ada. Tapi kan enggak mungkin Persebaya latihan enggak jersey liyane. Ngono. Iku mang sih dibilang sesuai kebutuhan. Ya nek dhek butuh jersey latihan kita gaekno jersey latihane. Kan enggak mungkin dhek moro-moro enggak jersey apparel liyane. Kan ya kan enggak lucu. Atau mungkin Persebaya kate main kok jersey latihane Inter Milan mungkin. Enggak lucu juga. Harus dilan iku. Mesti Inter Milan terus ya kat mau. Interesti ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu disesuaikan juga sampai Persebaya Store butuh ya apa juga. Misalnya tim kita butuh jersey ini, tapi secara ini bisa disubstitusi sama yang lain atau kebutuhan yang lain ya nggak perlu juga. Jadi intinya kalau yang pasti sih jersey home atau jersey tanding, latihan, pre-match, udah. Secara kebutuhan utamanya itu jersey ya. Bahwa nanti ada jersey anniversary, ada jersey edisi ini, edisi itu dan lain sebagainya itu kan tambahan kreativitasnya Persebaya Store untuk memanfaatkan momen yang ada. Termasuk ini yang baru ini Persebaya for Indonesia. Yo. Kok Inter nyambung mau ya? Iyalah urus jiko. Yo, ini salah satu jersey terbaru kita tahun ini. Jersey Persebaya for Indonesia baru rilis awal bulan ini Persebaya for Indonesia. Itu ada filosofi sendiri atau aku kok tau krungu iki mau ada filosofi sendiri. Itu aja dia ini gara-gara itu. Ya. Iki ini sih sebenarnya dari tahun lalu, Dari tahun lalu ini kan apa jenenge Persebaya kan gak prei. Dari musim kemarin lah ya. Tahun lalu kan kok. Iya musim lalu ini kan gak prei nyumbang pemain nang timnas. Paling banyak loh. Mosok? Oh iya lah. Total berapa ya? 9 enggak? Lali aku. Tapi intinya waktu itu kan banyak banget pemain kita ya. Ono sing kadang yang kelompok umur bawah, ada yang senior, ada bahkan juga yang pemain-pemain kita itu yang mungkin secara satu musim paling mainnya cuman gak sampai setengah musim pertandingan gitu kan. Jadi sampai
Iki pemain timnas cuma nang apa pemain Persebaya? Ini pemain timnas pemain Persebaya ini. Jadi saking banyaknya talentnya Persebaya yang masuk ke timnas itu yo. Jadi muncul ide waktu itu, maksudnya yo, iki Persebaya bener-bener jadi salah satu penyumbang terbanyak untuk timnas atau untuk Indonesia. Akhirnya ya muncullah tagline Persebaya for Indonesia. Terus akhirnya kita ramesi, kita develop dan lain sebagainya. Terus kapan ya momennya ya? Ketok aneh. Gak cuman tahun ini kita ketok aneh. Feeling-feelingku loh ya. Dan temenan tahun ini ternyata yo balik mana? Iki wingi piro? 7, 5 iki. Sampai kiper ketiga pun sudah timnas. Nah, Andika Ramadhani pun dipanggil timnas sekarang. Iki kan timnas ini. Tes timnas iki Andika Ramadhani. Padahal tahun lalu dia kiper ketiga loh, bayangin loh. Kiper juga unik sih. Satu tim kiper kedua dan ketiga dipanggil semua. Nah, ini kok cocok Satria Taman gak cedera, diceluk pisan nih kok. Jadi kiper satu terus dunia sing dimain kok. Maju kabeh. Nah, makanya itu kan maksudnya kan ini ya luar biasa sih. Maksudnya modalnya Persebaya ini kan luar biasa lah. Maksudnya untuk sumbangsihnya ke Indonesia ke timnas kan juga luar biasa. Makanya kita punya ide terus akhirnya kita pas nang dio ketokane pasti nang training iki. Kenapa? Biar teman-teman yang lain yang punya mimpi jadi pemain timnas atau punya bisa terpacu. Wis latihan sing bener. Apa kerja keras yang bener kok hasilnya mau jadi pemain timnas insyaallah ya akan bisa lah. Nanti ono statement lucu sih nang sosmed iki. Nang ndi? Nek kepengin mlebu timnas, mlebu Persebaya. Nek kepengin larang mlebu Persebaya sih. Iya. Kadang-kadang nek ono pengumuman pemain anyar iku ya, bismillah timnas kalau bismillah. Ya mungkin loh. Kita lihat aja dari pemain-pemain anyar Persebaya itu cocok ya jadi pemain timnas akhirnya kan. Ya cuman ya memang ya menarik sih. Akhirnya ya akhirnya kita bikin ini nanti jadi jersey latihan pre-season. Jadi Persebaya for Indonesia ini jadi jersey latihan pre-season musim memang ini. Musim ini apa musim depan? Musim 2022. Oh iya. Insya Allah lah ya. Bismillah lah. Gak mulai yo bangetan sih. Iki wis nanti tanggal 9 hari pertama latihan toh, tanggal 9 besok kan hari pertama habis lebaran. Insya Allah latihannya pakai jersey ini. Gitu. Konsepnya ini ya apa mas maksudnya mas? Saya sebenarnya sih kalau misalnya dari segi ini sebenarnya kan secara secara layout dan sebagainya mirip sama jersinya timnas ya. Warnanya dominan merah sama putih, kombinasi kerah dan lain sebagainya juga. Timnas banget lah. Timnas banget. Are-are bahkan sampai ngomong ya engko nek misale nang timnas kon gorong oleh jersey yo nggih jersey kae gak apa-apa. Mirip kok ngono kan. Yo mirip-mirip lah ya. Tinggal iki kan bedone ono Persebaya for Indonesia ngono ya kan. Yo juga sih, cuman logonya beda ya. Logonya Persebaya. Ngono. Akbar ya mudah-mudahan ya. Iso kecelak iya. Sempat. Akbar kan mungkin iso kecelak timnas pisan. Enggak iso pelatih Persebaya sing main nang Persebaya. Lho iya. Papat kabeh. Jujur dadi pelatih timnas bareng. Iki bukannya sampean iki ono sih nang ngomong. Ini nyender kaya apa? Ya menurutmu ya apa? Nyender sih. Nyender ya. Ya nek kesender alhamdulillah ngono. Maksudnya ojo nemen-nemen lah. Mosok dari 11 pemain linti separuh nih pemainnya Persebaya bosku. Ya rek. Maksudnya kan juga, tapi ya kalau mau dibilang nyindir ya, maksudnya kalau dari sisi Persebaya sih enggak lah. Kalau dari sisi Persebaya Store, maksudnya dari sisi Persebaya Store ini memberikan semangat untuk teman-teman, untuk pemain. Kalau impianmu jadi pemain timnas, salah satu pencapaianmu ya, yowis kamu latihan yang benar. Gitu, latihan yang benar. Terus main di Persebaya dulu. Mungkin ya, latihan yang benar di Persebaya, yo ikuti instruksi pelatihnya. Insya Allah pasti hasilnya nggak akan mengkhianati prosesnya lah, istilahnya kayak gitulah. Gak nyindir lah. Enggak nyindir yo. Pasti yo. Enggak nyindir. Ada di WA lu ngomongin. Yo bola. Kan. Asik lagi. Baru kali ini loh kita bikin jersey latihan warna merah putih kan. Ya iya sih. Jarang, hampir nggak pernah dari 2017 kita kan biasanya hijau, hitam, ya identiknya sama hijau gitu kan. Ya ini memang ya kita ingin memberikan semangat yang berbeda lah. Karena ternyata memang pas momennya, maksudnya kan ketika tahun ini juga Persebaya kan banyak mengambil pemain muda gitu kan. Yang mungkin mudah-mudahan juga impiannya juga salah satunya menjadi pemain timnas ya, mudah-mudahan. Nah, Persebaya ini kan paling banyak kan pemain timnas lah istilahnya kan. Terus musim kemarin ini Persebaya ini banyak kehilangan pemain. Mosok. Ya toh? Ya iyalah. Oh iya benar. Cari arek-arek. Terus datanglah pemain muda-muda lagi kan? Ya. Nah, terus
arek-arek iki, kanca-kancaku iki. Oh iya. Tuku pemain murah-murah. Ya toh. Tuku pemain kok lungsuran. Padahal ya temen. Mesti ngono lho. Mesti ngono lho. Enggak, soalnya pikirnya mungkin mindset teman-teman kan tim Soge. Soalnya kan waktu itu ono ngomong dari tim Soge kok tuku pemain lungsuran. Mungkin mindset teman-teman kan lek tim kaya atau tim Soge itu sok tuku pemain bintang. Ya. Sok tuku pemain sing berpengalaman sing itulah. Lah menurut sampean dhewe lho ya iki ya. Opini pribadi. Aku tak kurung pisan iki. Lah kita utangi maneh. Yo nek misalnya tim kaya lah misalnya. Ya sebenarnya gini sih, tim kaya kalau dia mau beli pemain mahal ya hak-haknya dia juga. Yo gak salah juga toh. Masa kita arep nyalano tim kaya dengan banyak uang terus beli pemain mahal ya kan ya haknya mereka juga toh. Tapi kan kayak mengutip apa statementnya Pak Manajer ya. Maksudnya Persebaya ini kan punya cara sendiri, untuk mengejar juara itu tadi toh. Kan targetnya semua tim ya pasti kan pengen juara kan. Tapi ya Persebaya kan punya cara sendiri ya untuk mengejar itu. Bahwa tim-tim yang lain yang dianggap mungkin tim lebih kaya lah atau apa. Ini opiniku loh yo, bukan ini opiniku sebagai pribadi. Ojo opiniku sebagai karyawan iki. Beda maneh ya. Yang bekerja ya. Kudu pisan. Ya bahwa ada cara-cara tim lain yang dengan cara berbeda sama Persebaya, haknya mereka juga sih. Persebaya punya gayanya dewe, punya rencananya sendiri, yo mungkin juga hasilnya belum tentu lebih jelek daripada tim-tim yang dianggap lebih kaya. Atau nggak ada jaminan juga tim yang punya pemain bintang yang katanya lebih mahal-mahal itu juga otomatis juara yo. Buktinya juga kan kalau kita ngomongin historical sebelum-sebelumnya banyak loh yang Los Galacticos mengumpulkan semua pemain-pemain itu akhirnya tengah tahun moro-moro didoli kabeh pemainnya. Iya toh, ada toh. Ada. Bahkan terjadi juga ada kok. Ini aku mau buka berita. Loh. Kok iso? Dari Soge. Loh, aku gak ngomong. Enggak, aku gak ngomong klub ya. Klub ndi? Klub. Loh, ngomong ngono. Ini salah ya. Striker. Ngawur loh mesti loh. Salah ya. Striker. Enggak, maksudnya kan ya memang ya inilah, Mas, dapurnya klub kan berbeda-beda. Dapurnya klub sendiri-sendiri. Kita juga kan nggak bisa mengintervensi. Persebaya Store juga kan nggak punya hak untuk masuk ke ranah itu. Maksudnya kan ya setiap klub, bahkan Persebaya Store yang sama-sama Persebayanya pun juga kan nggak ada hak untuk masuk ke masalah teknis pemilihan pemain lah, pembelanjaan pemain dilepas lah, pemain dijual atau apapun itu kan hak, ya itu kan ranahnya teman-teman di staff atau di official ya. Di Persebaya di timnya. Pun juga sama, tim official kan juga nggak ada intervensi ke sini. Jersey ku nanti kudu ngene yo. Kudu. Yo Surabaya ini kudu kuwalik yo. Toh ya kan gak iso gitu juga. Mungkin. Ya. Karena kan porsinya sendiri-sendiri lah. Jadi ya kita lihat aja sih nanti. Ya opo hasilnya tahun ini gitu kan, atau mungkin tahun depan Persebaya dengan skuad mudanya ini ya mudah-mudahan trofi. Amin. Yo bismillah lah. Bismillah. Soalnya dungane Ramadan lagi. Malam ganjil. Iya. Gak. Oh tuh. Enggak apa ya. Gak tahu. Soalnya kelakuanku poso terus. Sampai lali aku. Kadang aku masih poso terus ya. Lali soalnya. Ya. Mulai ngantuk iki. Iya sih. Abang motone wis abang. Soalnya gara-gara mau ngulang iki. Oke Mas iki masalah sing lagi anu iki Mas. Wake sih. Ojo akeh bro. Enggak, Mas itu banyak orang banyak. Oh iya. Kan main apa ngaran dia? NFT ngono lho Mas. Nah iki aku tahu krungu mau ya, NFT ya. Ya judul lagi metro. Entar lek ulang. NFT, aset digital. Jadi Persebaya ada rencana main ke situ enggak? Untuk saat ini sih belum. Untuk saat ini belum karena ya balik lagi kan ini kan sesuatu yang baru. Tapi bahwa kita ngikuti perkembangannya ya pasti ngikutin. Kita ngikuti. Cuman untuk saat ini kita masih fokus ke ya business as usual ini sambil mungkin yang fokusnya terdekat ya digital ya kan IT, maksudnya belanja online itu kan juga di sisi kita ini lumayan perubahan yang luar biasa. Dulu misalnya kita punya 17 outlet. Fokusnya pasti kan di bagaimana secara toko atau offline ini kan fokusnya di situ. Tiba-tiba pandemi dar, ya apa caranya kan akhirnya kan
switching ke online kan, ke digital. Jadi kita lagi fokusnya ke situ sih. Tapi kalau dunia NFT atau apa dan sebagainya belum lah. Meskipun ya kita patut ngikuti perkembangannya seperti apa nanti. Berarti belum itu bukan berarti enggak. Tidak. Ya. Kalimat ini udah. Ya, oh jadi ulangi mana? Kan tambah suwe mana gue tambahan. Itulah NFT ya. Berarti belum ya? Belum. Karena ya itu tadi lah, NFT ini kan sesuatu aset digital yang mungkin bagi orang awam juga ada beberapa ya, nggak semua orang lah. Ada beberapa orang, termasuk aku pribadi lah. Aku pribadi kan juga ngerasa apa ya menariknya NFT ini gitu kan, maksudnya kan enggak man NFT itu apa? Loh, ngerti, cuman kan maksudnya apa gitu? Iya, apa kelas sama ngerti apa dan non enggak ngerti. Kan juga ngerti pisan menariknya apa ngono kan. Iya makanya itu. Maksudnya kan aset ini nggak bisa dipegang kecuali kalau kita belanja. Nah, ini misalnya jersey 800.000 atau apa itu kan ono baning ini, ini apa. Iki dicekel ya guys, bro. Miliaran. Nah, ono sing nah, padahal ya cuman kan itu punya dunia sendiri, bahwa marketnya ono ya oke lah ya, orang yang suka di situ ya silakan gitu kan. Tapi kan kalau aku pribadi sih lihatnya juga ya bisnis as usual inilah yang sekarang masih ini ya, bahwa nanti 5-10 tahun ke depan tiba-tiba ada NFT yang berubah bentuk dan lain sebagainya ya nggak ngerti bisa. Nah, ono fisiknya misal iki miliaran misal. Oh iya. Ya kita nggak ngerti sih gitu. Ini masih terakhir. Oh, alhamdulillah. Iki Mas. Pesan gawe bonek ambek bonita. Wah, ini pertanyaan yang selalu ada di terakhir. Nah, iya dong. Pesan gawe. Iya. Ya sebenarnya sih yang pasti aku sih pertama suwun dhisik ra, Cak Rusdi. Maksudnya kan di momen ini kan kita bisa ngobrol, bahkan mungkin juga belum tentu semua teman-teman bonek bonita kan memahami Persebaya Store seperti apa ya. Paling tidak kan dengan adanya channel yang subscribernya ini nggak usah diragukan lagi. Mesti kuno. Maksudnya kan kita bisa saling bertukar informasi bahwa Persebaya Store itu visinya apa sih, fungsinya apa dan lain sebagainya. Kalau aku sih ya, kita sendiri pesan cuma satu, terus dukung Persebaya dengan membeli merchandise-nya yang resmi di Persebaya Store. Itu aja wis. Bangga beli asli. Ngono ae iki Cak Rusdi iki klambine wis lho. Nyele. Enggak dhewe. Lah iki aku bahkan nang jowo iku batin lho, luar biasa. Aku dhewe mungkin juga belum tentu barangku sebanyak Cak Rusdi. Luar biasa. Sangat enggak iki Persebaya Store bisa berhasil mempersebayakan masyarakat Surabaya. Saiki lho, lan dhisik iku nang mall iku gawe kabeh. Jarang kan? Oh lah. Saiki apa ya? Iya, itu jadi salah satu biasa lah. Aku juga misalnya mlaku-mlaku ngono ya. Lho ono sing gawe klambi iki iki Persebaya. Iki Persebaya Store, iki apa? Iki tutu. Tapi sekarang memang semakin banyak orang mau pakai bajunya Persebaya. Lebih bangga lah. Satu lebih bangga sama lebih nyaman. Nek biyen mungkin kan rodok gak nyaman, mungkin. Karena aku kan jarang lihat orang pakai baju Persebaya di mall, di pusat perbelanjaan. Sekarang kan alhamdulillah semakin banyak yang pakai di mall, yang pakai di jalan, yang pakai di, bahkan mohon maaf nih, kadang-kadang ketemu teman-teman di jalan, maksudnya ada yang tukang parkir, ada Pak Becak, itu aku wah luar biasa bro. Tuku asli bro. Ini kan maksudnya itu bawa kebanggaan loh. Maksudnya dari yang di mall, di jalan raya, di sini mereka mau mendukung, mensupport Persebaya dengan bangga beli asli. Ngono lho ceritanya. Itu bukti nyata kecintaannya. Salah satu kecintaan bonek terhadap Persebaya membeli merchandise-nya yang asli. Yang ada gambar apa? Enggak, tapi orang pun sekarang ngerti iki asli. Iki asli. Bahkan kadang-kadang ono anak-arek ngono misale kesutos ngono ya. Dibujuki ambek ibuke ngono, kok tuku nang kene gak kelem apa tuku nang kene. Iku ya ono. Karena saking cintanya sama Surabaya, sama Persebaya. Luar biasa sih. Top pokoknya bonek iki. Iya. Mau pandemi gak pandemi los wis. Wah, los. Penting tuku mbo pay later. Ya bener toh. Iku memanfaatkan fitur yang ada, bro. Enggak salah loh. Iya bayar. Mas yo nyicil. Enggak apa-apa. Sing penting bayar. Luar biasa sampai pay later dibelani loh. Bayangin.
sampai kurang apa coba? Apa dukungannya bonek? Apa ya? Kepingin dukung Persebaya dengan beli barang yang asli loh. Pay later. Dan itu semakin banyak list di transaksi online kita yang karena iso delok. Yang pay later. Tapi gak apa-apa. Yang penting kan beli. Daripada nggak beli. Daripada oh iya. Makan anak itu. Iya. Yang penting tuh masih ngenteni diskon. Ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Kan menyesuaikan dengan momen yang ada tuh. Kadang kalau tapi yang ngono lho bro. Kan ini gak sido nutup ya. Cuman kita kadang-kadang bingung. Diskon iki apa jenenge stoknya gak ono min ngene. Ya jenenge barang diskon lho. Kalau barang anyar diskon ya. Lu kan jaluk lengkap ya pas barang anyar, bro. Kadang ono aku dhewe iki Mas. Iya. Upload produk anyar gitu. Yang diskon. Nah, ngene diskon. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ono aja ngomong. Iku aku ya kadang-kadang niku niat dodolan gak sih promo gak ono saya sih. Loh, ya apa rek? Iki kan promo gitu kan. Ya tapi kan ya enggak apa-apa juga. Ya, masukan. Tuku kan? Ya seperti tuku. Cuman kan nek kalau stasi ya sepurane. Iki promo gitu loh. Menyesuaikan stok yang ada. Nek misalnya promo stoknya lengkap. Lagi pengen semua ono ya. Pertama langsung tuku. Iku langsung ono munine lho. Aman toh? Oh iya sama dia. Ngulangi mana? Iya, ngulangi mana boleh ya. Oke Mas Ariza. Sip, suwun Cak Rusdi. Suwun ya wis bincang-bincangnya sharing-sharing tentang Persebaya Store nang gone mungkin dulur-dulur sing akeh sing karo. Ya. Pesen-pesen mau mari. Tak tutup langsung aja. Sip. Suwun, wis bengi wis abang kabeh iki aku ya abang bisa ning motor. Abang udah paling ndrek ngantuk. Iki syutinge jam kate sahur. Iya. Oke Mas. Sun, sip. Sukses harus dini subscriber tambah. Amin. Uts, gak karu-karuan. Oh ya, Tribun Podcast. Sip. Sukses. Oke, Nur. Suwun wis delok apa ya episode iki lah jane bincang-bincang ngambil Mas Ariza atau Persebaya Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Siap ya, Sun ya. Boneka ini bayar sih, Bro. Iki kon, iki gak apa-apa. Iki ombeanmu iki. Boneka ini yang bayar. Ya, ke situ.